Ya, puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita masuk di dalam renungan malam kita. Dan malam hari ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Kasih setianya, pertolongannya, anugerahnya selalu nyata bagi setiap hidup kita. Mari dalam ucapan syukurmu sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
sebab anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Tapi dengan hati ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau nyatakan Bapa, isi hari-hari kami dengan kebaikan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan perkataan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Sampai tidak ada ruang dan waktu di dalam hati dan pikiran kami yang datang menguasai hidup kami Tuhan, selain kebenaran firman-Mu. Dan biar perkataan-perkataan firman-Mu itu mengenyangkan setiap jiwa kami. Malam hari ini kembali Tuhan, kami membuka hati kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicara, bekerja bagi setiap pribadi kami Tuhan. Engkau yang mengenal, Engkau yang tahu akan setiap pergumulan, setiap iman kami, hidup kami Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, teguhkan dengan perkataan-perkataan-Mu, karena kami percaya ketika Engkau berfirman, maka apa yang Engkau katakan itu pasti terjadi bagi setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar perkataan kemuliaan Kristus yang nyata lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui ibadah live streaming pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami mau belajar akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali pada malam hari ini. Roh yang dikasih oleh Tuhan, kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, yaitu kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-25. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 9 ini, Roh yang dikasih oleh Tuhan, ayat 1 sampai yang ke-19a itu berbicara tentang Saulus bertobat, pertobatan Saulus, ya. Tadinya dia adalah seorang penganiaya jemaat yang dengan kuasa dari imam-imam besar mengambil kuasa begitu, surat, dan waktu mau ke Damsyik, disitulah dia berjumpa dengan Tuhan, dan berikutnya dia mengalami pertobatan. Dan berikutnya dari ayat 19b sampai 25 itu, dalam berikutnya itu Saulus dalam lingkungan saudara-saudaranya. Nah, malam hari ini kita akan lihat dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 23. Beberapa hari kemudian orang Yahudi menurunkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. 25. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang, ya. Jadi saudaraku, ketika Saulus ini bertobat, ya, maka berikutnya saudaraku, firman Tuhan, Saulus mulai memberitakan Yesus, ya, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, ya, dan memberitakan di rumah-rumah ibadat di Damsyik pada saat itu. Dan semua orang yang mendengarnya itu menjadi heran, ya, dan berkata bahwa tadi kan orang ini yang mau membinasakan mereka yang pengikut Yesus, tapi kok sekarang dia memanggil mereka yang memanggil nama Yesus, dan bukankah ia datang ke sini maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam? Tapi kok sekarang jadi berbalik gitu? Apa yang terjadi dengan dia ini? Dia yang tadinya seorang penganiaya, pembunuh jemaat, dan pada saat ini dengan kuasa besar dari imam-imam,
ya, mau datang ke sini untuk melaksanakan hal tersebut. Tapi kok sekarang ini bisa berbalik 180 derajat, bahkan dia membuktikan Yesus adalah Allah. Nah, di situ. Tapi kita perhatikan bahwa di ayat yang kita baca, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, semakin besar pengaruhnya pada saat itu. Ya, jadi berarti pendengar, orang yang mendengar, bahkan apa yang disampaikannya itu memberi dampak yang berpengaruh kepada orang-orang Yahudi, ya, pada saat itu, mengumumkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi semua pada kebingungan, ya, dan mereka seolah bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Saulus ini, ya. Bahkan sekarang dia yang tadinya akan menganiaya orang-orang yang memanggil nama Yesus, tapi sekarang dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, ya, bahwa Yesus adalah, ya, Mesias, anak Allah. Nah, saudaraku, baru berikutnya kita lihat ketika sedemikian kuatnya pengaruh, ya, yang dilakukan oleh Saulus ini, yang dikerjakannya, pelayanannya. Dan kalau kita tahu, saudaraku yang terkasih, bahwa tentunya sebelum Ananias datang berdoa kepada Saulus, ya, bahwa Ananias tadinya sempatnya ragu, ya, tapi dalam penglihatan itu Tuhan berkata bahwa orang ini adalah alat pilihanku, ya, alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, jadi mendengar hal seperti itu, Ananias datang dan menumpangkan tangan kepada Saulus, lalu Saulus disembuhkan oleh Tuhan, ya, matanya jadi sembuh. Dan, ya, pastinya pada saat itu Ananias juga sudah berkata kepada dia bahwa engkau adalah alat pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Kristus, ya, pada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, dan juga kepada orang Israel. Jadi dia mengetahui, dia bisa tahu bahwa sekarang Tuhan yang memilih dan memanggil dia, dan sekarang dia mulai melakukan sebuah tugasnya, tanggung jawabnya. Nah, kalau kita kasih, pada saat itu kata firman Tuhan, maka orang-orang Yahudi itu mulai berunding. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus, untuk membinasakan dia, ya, untuk, atau boleh katakan ini, menghalangi pemberitaan Injil melalui Paulus, ya, menghalangi dia supaya jangan sampai dia sekarang lebih banyak lagi membunuhkan orang Yahudi, dan juga supaya jangan sampai orang Yahudi itu banyak yang berbalik dan memanggil nama Yesus, ya. Dan lalu mereka merundingkan untuk membunuh Paulus, untuk membinasakan dia, ya. Bahkan juga kalau kita bicara bahwa ini menghalangi pelayanan pemberitaan Injil oleh Paulus, ya, yang sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh Tuhan kepada dia. Nah, berarti dia di situ dikatakan bahwa mereka merundingkan suatu rencana, ya, bagaimana caranya kita membunuh dia, bagaimana kita mematikan dia, supaya orang ini jangan lagi membingungkan bangsa kita, jangan lagi mentobatkan banyak orang, ya, dan nanti orang-orang Yahudi akan semakin banyak meninggalkan Taurat mereka, iman mereka, dan pergi, ya, pergi kepada menjadi pengikut Yesus. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, kalau terkasih, tapi Paulus mengetahui rencana tersebut, ya, orang-orang apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Nah, saudara terkasih, di situ dikatakan firman Tuhan, siang malam orang-orang Yahudi mengawal pintu gerbang kota supaya dapat membunuh. Jadi mereka mencari jalan, bagaimana caranya supaya mereka membunuh dia. Mencari, kata firman Tuhan, mereka siang malam. Nah, tapi saudaraku, dalam perikop ini adalah Saulus dalam lingkungan saudara-saudaranya, ya. Jadi saudara-saudaranya, bahkan di situ kata firman Tuhan, murid-muridnya, ya, sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Nah, murid-murid mereka yang mengetahui tentang hal tersebut, dan mereka melihat bahwa gurunya, bahwa Saulus ini seorang yang dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan sebuah tugas panggilan kepada dia untuk memberitakan
nama Yesus, untuk memberitakan Kristus kepada bangsa-bangsa lain, ya, dan juga kepada raja-raja dan kepada orang Israel, ya, bagaimana supaya tugas itu, bagaimana supaya jangan sampai terhalangi, bagaimana supaya sekarang rencana Tuhan melalui Paulus ini jangan digagalkan oleh tangan manusia, jangan digagalkan oleh rencana orang Yahudi, tetapi sekarang pelayanan itu boleh tetap jalan, Injil Tuhan boleh tetap dapat dimasyurkan, ya. Karena juga saudaraku, tentunya ketika Saulus ini bersekutu, di situ dikatakan dalam lingkungan saudara-saudara, mereka boleh bersekutu dalam persekutuan erat, dan situ pasti ada fellowship bersama-sama, dan pastinya dapat dikatakan mereka juga bisa melihat bahwa akan potensi yang Tuhan taruh kepada Saulus, seorang yang dikasih karunia Tuhan untuk, ya, demikian pintarnya untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kalau kita baca nanti dia mengatakan, Saul mengatakan bahwa dia dididik dengan teliti di bawah, ya, seorang ahli Taurat, yaitu Gamaliel, ya. Jadi dia hikmat yang Tuhan berikan kepada dia, kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada dia, dan murid-muridnya, saudara-saudara, pada saat itu melihat bahwa Saulus ada tugas Tuhan, ada misi Tuhan, ada panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita tidak boleh mengambil posisi seperti orang Yahudi ini yang mematikan dia, menutup pintu, menutup jalan sehingga pemberitaan Injil itu selesai. Tapi sekarang bagaimana kita juga sebagai alat di tangan Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan akan memakai dia, bagaimana kita mencari jalan untuk menyelamatkan dia supaya dia menjadi alat Tuhan. Nggak boleh sampai berhenti sampai di sini, ya. Rencana untuk menghalangi pemberitaan Injil ini, ya, yang akan dilakukan oleh orang Yahudi, kita harus mencari jalan bagaimana supaya pemberitaan Injil dan melalui Paulus ini tetap berjalan, ya, tetap boleh berjalan dan banyak jiwa boleh diselamatkan, ya, dan sesuai dengan apa yang telah diterima oleh Saulus itu boleh dapat terlaksana. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau misalnya pada hari itu kita berandai-andai, kalau misalnya Saulus ini, ya, dibunuh oleh orang Yahudi, maka saudaraku yang terkasih, ya, mungkin cerita sejarahnya akan berbeda, ya. Tetapi oleh karena ada saudara-saudara yang melihat dengan mata rohani, ya, yang melihat gurunya, melihat saudara seimannya yang sekalipun baru bertobat, ya, yang sekalipun ini baru saja dia bertobat beberapa waktu yang lalu, tapi mereka melihat potensi, karunia, kapasitas yang Tuhan beri kepada dia. Nah, sekarang ketika mereka melihat hal tersebut, ya, menyaksikan hal tersebut, dan ada sebuah ancaman, ada sebuah bahaya, ada sebuah tantangan bagi orang ini, bagi Saulus ini, untuk melakukan tugas panggilan Tuhan melalui kehidupannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya. Mereka membantunya, ya, mendukung karya Tuhan melalui Paulus, ya, bukan seperti orang Yahudi. Saudara, itu yang selalu saya katakan bahwa kita juga belajar pada perundungan pagi kita beberapa waktu yang lalu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang, ya, gerbang istana raja, dan di situ dia melihat akan ada rancangan, yaitu Bigtan dan Teres yang sakit hati kepada raja, dan mereka merancang bagaimana untuk membunuh Raja Ahasiweros, ya. Dan ketika Mordekai yang ada di situ, bukan kebetulan dia duduk di pintu gerbang istana, dan dia mengetahui rencana tersebut, ya, melihat hal tersebut, maka apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus kerjakan? Dengan kacamata, ya, dengan kacamata rohani yang Tuhan berikan kepada dia, dengan indera rohani yang Tuhan berikan kepada dia, dia segera melihat bahwa ini tidak boleh terjadi. Karena kalau misalnya ini terjadi, maka kerajaan akan menjadi tergoncang, ya, kerajaan akan menjadi tergoncang dan akan terjadi banyak hal di sana. Karena itu, apa yang saya bisa lakukan? Tidak kebetulan dia ada duduk di situ, dan ketika dia melihat hal tersebut, dia harus segera lakukan apa? Nah, orang terkasih, ketika Saulus ini bertobat, maka dia ada di lingkungan saudara-saudaranya, ya, dalam persekutuan, dalam fellowship di situ, dan bersama dengan murid-muridnya, berarti yang diajar, ya, Paulus mengajarnya. Dan
ketika mereka melihat mendapati ada tantangan tersebut, maka sekarang apa yang mesti segera kita lakukan? Apa yang mesti segera kita kerjakan? Melihat sebagaimana Tuhan melihat. Ya, mereka mencari jalan, atau ini yang tadi saya katakan, mendukung karya Tuhan. Mereka melihat rencana Tuhan bagi Paulus untuk memakai sebagai alatnya, dan sekarang kita mencari jalan supaya lolos dari tangan orang Yahudi. Ya, saudaraku terkasih, dan akhirnya saudaraku terkasih, di situ katakan, sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Ya, dan mereka mencari jalan supaya Paulus tidak boleh dibinasakan oleh Yahudi. Nah, saudaraku, akhirnya kita bisa melihat dia selamat, dan akhirnya dia ke Yerusalem, dan saudaraku, akhirnya kita bisa dapati Saulus dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misi panggilan Tuhan, karya Tuhan yang begitu besar, perjalanan misi 1, 2, 3, dan juga dipakai oleh Tuhan untuk menulis begitu banyak surat, ya, mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan seterusnya. Nah, saudaraku terkasih, apa yang kita ingin renungkan dari bagian bacaan kita saat malam hari ini? Saya ingin ada beberapa hal yang coba kita akan perhatikan bersama. Maka terkasih, yang pertama, Saulus ini ketika bertobat, maka dia segera menggabungkan diri dengan saudara-saudara. Jadi situ dalam lingkup saudara-saudara, ya, berapa hari bersama-sama dengan murid di Damsyik. Ya, jadi ada murid-murid di Damsyik, ada golongan orang percaya di situ. Ya, kalau seorang yang baru bertobat, ya, yang pada waktunya kemarin dia adalah seorang yang dikatakan dalam hidup yang lama, seorang yang menganiaya, pembunuh jemaat. Nah, sekarang saudaraku, manakala dia bertobat, manakala dia berjumpa dengan Tuhan, maka saudaraku, dia menggabungkan diri dengan persekutuan, dengan komunitas bersama dengan murid-murid. Ya, itulah di situ dalam kelompok itulah, dalam persekutuan itulah mereka mulai berkomunitas bersama, berfellowship bersama, bersekutu bersama, memecahkan roti bersama, membicarakan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan kalau saudara kita baca dalam tulisan Paulus, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tentunya kita dapat berkata bahwa ini karena dari pengalaman dia sendiri, karena dia ada di dalam lingkungan ini. Dan juga pastinya saudara, kalau kita baca terusnya, nanti kita akan juga lihat terusnya bagaimana mereka melihat bahwa ada satu komunitas yang kuat di antara orang-orang percaya, ya, murid-murid yang mereka menjadi percaya pada saat itu. Sebagaimana Petrus dan Yohanes ketika dilepaskan dari perkara, mereka pergi kepada teman-temannya. Dia tahu mereka kumpul di mana, berfellowship di mana. Dan sudah mereka mendengar tentang apa yang Tuhan lakukan, Tuhan lakukan kepada Petrus dan Yohanes. Mereka mulai berdoa bersama-sama. Mereka boleh berkumpul, dan kebiasaan ini yang mereka lakukan. Dan juga di surat Ibrani juga demikian, mengatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi berkumpul di dalam komunitas bersama. Atau itu saya katakan juga bahwa seperti kumpulan gadis-gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana, bukan kumpul dalam 5 gadis yang bodoh. Saya ingin tegaskan sekali lagi, kenapa waktu gadis yang bijaksana itu yang diabarkan seperti gereja, tidak hanya mengambil 1, ya, tetapi harus 5. Karena 5 yang berbicara berarti kumpulan, komunitas, fellowship, persekutuan. Gadis yang bijaksana ini mereka kumpulnya, ketemunya bersama-sama, berfellowship, saling mengingatkan, saling berbicara firman Tuhan, mengingatkan satu dan lainnya, memecahkan roti. Dan juga ketika ada tanda-tanda kedatangan Kristus yang sudah disampaikan, mereka mulai saling share untuk mereka berjaga-jaga. Mempelai akan datang pada saat yang kita tidak tahu. Apa yang kita bisa siapkan? Ayo kita bicara sama-sama. Apa yang kita lakukan? Persiapkan pelita kita. Jangan sampai pelita kita padam, ya, pada waktu tengah malam. Tapi gadis yang bodoh ini, saudaraku, ini kumpulan komunitas yang sebaliknya. Mereka masa bodoh, mereka acuh tak acuh terhadap apa yang dipesankan oleh sang mempelai laki-laki itu. Jadi mereka adalah, saya katakan, orang buta nuntun orang buta. Akhirnya ketika mempelai datang, mereka tidak siap dan pintu ditutup. Tetapi ini berbeda dengan Saulus, ya. Dan manakala ada rekan yang mengalami persoalan ini, maka kumpulan ini saling bantu. Apa yang kita bisa lakukan buat teman kita? Apa kita bisa kerjakan? Jangan heran kalau berikutnya, saudara, kita baca dalam Galatia, Saulus mengatakan, Paulus menulislah, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu dihukum Kristus. Berusaha berbuat baik kepada semua orang, tetapi kepada siapa? Kawan-kawan kita seiman. Kenapa
saudaraku? Karena Paulus juga mengalami di dalam kelompok itu, di dalam komunitas itu, mereka saling berbagi, berbuat baik. Ada perbuatan baik di sana. Manakala ada seorang teman yang dalam, saudaraku yang terkasih, ada posisi atau ada situasi di mana ada ancaman buat dia, ada situasi yang genting buat dia, maka sekarang saudara teman ini lakukan apa? Kerjakan apa buat teman ini? Ya lakukan apa? Buat sesama temannya. Ya, dan saudaraku juga manakala di dalam kelompok itu, di dalam komunitas itu, saudaraku, ada teman kita, misalnya itu yang tadi saya katakan, mereka sekarang misalnya dalam situasi ini, dalam situasi yang begitu pelik pada saat ini, apa yang dialami? Apa yang sekiranya kita bisa lakukan, kerjakan. Mari kita kuatkan dalam kelompok ini, dalam komunitas ini. Dan itulah Saulus berada di tengah lingkungan tersebut. Ya, di dalam lingkungan itu, manakala Saulus ini mengalami situasi yang merupakan ancaman bagi dia, aku terkasih, maka murid-murid, saudara-saudara yang ada pada saat itu, mereka menolongnya supaya karya Tuhan juga boleh tetap berjalan melalui kehidupan Paulus. Nah, saudaraku, ketika kita berada di kelompok tersebut, di lingkungan atau di mana sih Tuhan taruh, lalu kita melihat keadaan yang dialami, ada keadaan yang dialami oleh rekan kita, oleh teman kita, mungkin keadaan seperti Paulus, atau mungkin juga keadaan-keadaan lagi yang lainnya. Dan sekarang, waktu kita melihat tersebut, apa yang kita lakukan, kerjakan, ya keadaan tertentu, ya, atau situasi misalnya, ya di dalam lingkup yang kecil, kelompok yang kecil, dalam lingkungan tersebut, manakala di antara anggota komunitas kita, anggota fellowship kita, dan ada salah satu anggota kita yang mengalami situasi yang sulit. Nah sekarang, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa kerjakan di sana? Apa segera dengan ketajaman penglihatan rohani yang Tuhan beri kepada kita, kita mesti kerjakan apa? Kita mesti lakukan apa? Orang ini jalannya akan tertutup, akan ditutup oleh orang lain. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana? Sebagaimana Yehuda yang ketika melihat Yusuf akan dibinasakan oleh saudara-saudaranya, mulanya Ruben yang mengagalkan terus. Tapi berikutnya Yehuda berkata, apa untungnya kalau kita bunuh adik kita itu? Lebih baik kita jual kepada ini, kafilah ini. Terus dengan jalan demikian ia menyelamatkan. Berarti apa? Yehuda melihat sebagaimana ketajaman penglihatan rohani itu beri kepada dia, bahwa setidak-tidaknya kalau dia dijual, maka sekalipun dia dijual jauh daripada kita, jauh dari orang tua, tapi setidak-tidaknya dia punya masa depan ke depan gitu. Ya, dan Tuhan nanti pasti akan berperkara melalui kehidupannya. Jadi bisa melihat, jangan sampai dia anak muda ini, di mana Tuhan punya rencana, di mana Tuhan punya visi bagi dia, Tuhan punya mimpi bagi dia, Tuhan punya rencana, dan Yehuda melihat bahwa Tuhan akan memakai dia, Tuhan punya rencana yang begitu jauh kepada dia, dan sekarang ada yang ingin mematikan karirnya, mematikan langkahnya, menutup jalan, menutup pintu. Nah sekarang bagaimana caranya supaya pintu itu bisa terbuka bagi dia? Saya tidak boleh mengambil posisi untuk menutup, ya, menutup jalan, menutup pintu, tetapi saya mesti mengambil jalan bagaimana juga ikut serta di dalam rencana Tuhan melalui hidup saudara saya. Demikian juga ketika Tuhan bawa kita, saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, dan ketika kita melihat teman kita, saudara kita dalam kondisi yang demikian, apa yang kita bisa lakukan? Kita segera juga mengambil ketajaman penglihatan untuk melihat juga Tuhan punya rencana bagi saudara kita, si A, si B, si C, dan seterusnya. Dia tidak boleh tinggal dalam kegagalan, dia tidak boleh tinggal dalam keadaan yang lumpuh, dia tidak boleh tinggal dalam keadaan buta secara rohani. Sekarang saya oleh pertolongan Tuhan, ketajaman penglihatan daripada Tuhan, saya mesti lakukan apa? Oh, pertolongan secara rohani, emergensi yang dibutuhkan, segera dilakukan, dikerjakan. Ya, dan dengan kemampuan yang Tuhan beri kepada kita, kita boleh segera melakukannya. Supaya apa? Jalan Tuhan, pintu Tuhan, karya Tuhan melalui mereka, bahwa Tuhan punya rencana bagi hidupmu. Rancanganku ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah juga Paulus tulis di dalam Korintus mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung orang yang lemah. Dan janganlah hanya perhatikan kepentingan diri kita sendiri. Jangan menjadi orang yang egois. Sebagaimana Paulus juga menulis dalam Filipi, mengambil contoh teladan yang Yesus Kristus lakukan, ya, bahwa dalam keadaan itu merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, saudara, mari kita buat dulu dalam skala yang kecil, di mana kita berada, apa yang kita lakukan. Jadi kita melihat, kita harus kuat di dalam fellowship kita, kumpulan gadis-gadis yang bijaksana, apalagi di tengah situasi yang begini, saudara.
Kita tidak pernah Tuhan datang pada kali yang kedua, tapi justru kita bicara untuk mempersiapkan diri kita. Karena kata firman Tuhan, dia datang pada saat tengah malam, saat yang orang tidak duga, saat yang pada saat orang tidak tahu. Tapi dia memberikan tandanya, dia memberikan tanda-tanda kedatangannya. Berarti kita mesti lakukan persiapan untuk menyambut kedatangannya. Nah, saudara yang terkasih, yang sendirinya juga berarti kita, waktu saudara-saudara ini melakukan, mereka mendukung supaya karya Tuhan yang besar itu melalui Saulus, ya, itu boleh terjadi. Tuhan pakai Saulus, ya, dengan cara yang luar biasa. Kita juga dipakai oleh Tuhan. Bukan berarti bahwa saya merasa iri dengan dia. Kalau dia dipakai, ya, saya iri dengan dia, ya. Tidak, saudaraku. Kalau dia dipakai oleh Tuhan, mari kita dukung dia, biar Tuhan pakai dia, ya. Dan kita juga akan dipakai dengan cara Tuhan. Masing-masing sesuai dengan cara Tuhan pakai kehidupan kita. Masing-masing sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Saya percaya saudaraku yang terkasih, setiap kehidupan kita malam hari ini, Tuhan punya rencana bagi kehidupan kita. Tuhan punya karya yang begitu besar bagi kehidupan kita. Dan karena itu, mari kita juga saudaraku, untuk terus sebagai alat Tuhan, ya, sebagai bencana dalam tangan Tuhan, menjadi alatnya. Dan juga saudaraku yang terkasih, sesama kita, rekan kita, manakala kita duduk dalam kelompok itu, kita bukan posisi seperti orang Yahudi yang ingin mematikan, menginjak-injak supaya segera berhenti, tetapi kita adalah pada posisi yang mengatakan bahwa Tuhan harus berperkara melalui kehidupan saudara saya, melalui kehidupan saudara seiman dalam Tuhan. Rencana Tuhan yang agung, yang mulia melalui kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap Tuhan semua pada malam hari ini. Dan saya berdoa dan terus semakin setiap kehidupan kita menjadi alat di tangannya, dan kita duduk dalam kumpulan yang kuat dan juga ketajaman penglihatan rohani daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita, dan kita akan masuk dalam doa kita. Dan sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan, dan setelah itu kita akan masuk dalam doa kita. Ingat puji nama Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita pelajari bersama malam hari ini, bagaimana Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan. Saya percaya juga bahwa setiap pribadi kita, Tuhan memiliki rencana yang besar. Karena itu malam hari ini, mari membawa setiap hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya bagi setiap hidup kita, dan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja melalui kehidupan kita untuk membawa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari sama-sama kita akan masuk di dalam doa kita. Namun sebelumnya kita akan sama-sama menaikkan satu pujian. Ajarku mengerti Tuhan segala rencanamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu.
mengerti segala rencana-Mu ya Tuhan. Ajaib kami berharap hanya kepada-Mu. Ajaib segala rancangan-Mu ya Tuhan. Heran perbuatan-Mu bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan punya rancangan yang begitu indah bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, bahwa kami terus ada dalam jalan-Mu, dalam terang-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami duduk ya Tuhan bersama-sama di dalam kumpulan fellowship sebagai sesama anak-anak itu, orang percaya Tuhan. Biar di tengah-tengah kami di dalam kumpulan terus untuk terus ada ketajaman rohani bagi kehidupan kami untuk melihat, untuk dapat melihat rekan kami, saudara kami Tuhan, apa yang mereka ya Tuhan butuhkan, apa kebutuhan secara rohani Tuhan, dan apa yang kami bisa kerjakan untuk mendukung rencana Tuhan melalui kehidupan mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau punya rencana bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tolong supaya di mana kami berada, lingkungan kami, sekitar kami, sesama anak-anak-Mu ya Tuhan, boleh memahami, dan kami juga ya Tuhan sebagai juga perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, untuk ya Tuhan sebagai pembuka pintu, pembuka jalan bagi saudara-saudara kami Tuhan, untuk mereka boleh masuk lebih jauh dalam rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan mereka Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat persekutuan malam hari ini Tuhan. Tolong kami semua untuk terus kuat dalam fellowship, dalam persekutuan anak-anak-Mu ya Tuhan, mempelai wanita gereja pada akhir zaman ini, dalam menantikan kedatangan pada kali yang kedua. Engkau mendapati kami adalah garis-garis yang bijaksana, yang berfellowship, yang bersekutu, yang berbicara untuk menyambut kedatangan pada kali yang kedua ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami, berkati bangsa kami Indonesia, berkati situasi yang dihadapi pada hari ini Tuhan. Tolong dalam penanganan COVID-19, baik pemutusan mata rantai COVID-19 dan juga pengobatan mereka yang terinfeksi Tuhan. Tolong biar ya Tuhan semuanya boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Campur tangan Tuhan terjadi sehingga semuanya boleh dapat terselesaikan. Satuan gugus tugas ya Tuhan, baik pusat, daerah, dan seluruh stakeholdernya Tuhan. Tolong sampai tingkat yang rendah yang melibatkan masyarakat, baik RW, RT ya Tuhan, LSM ya Tuhan, lembaga-lembaga apa saja Tuhan. Tolong biar gotong royong terus terjadi ya Tuhan, sehingga semuanya boleh dapat ya Tuhan teratasi. Tuhan boleh menolong semuanya. Dan juga penanganan dampak ya Tuhan daripada pandemi ya Tuhan, baik dampak sosial, dampak ekonomi ya Tuhan. Tolong juga usaha dari pemerintah, kerja keras dari pemerintah yang bergandengan tangan Tuhan. Tolong semuanya boleh dapat teratasi. Dan umat-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu juga yang ada pada hari Tuhan, tolong. Bahkan mereka juga yang mungkin mengalami dampak pada hari ini akibat COVID Tuhan, tolong mereka semua ya Tuhan. Tuhan tolong semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, untuk ya Tuhan mereka ditolong ya Tuhan. Bahkan kami juga sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada Tuhan. Kami bersyukur malam hari Tuhan. Berkati ya Tuhan semuanya, berkati hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, berkati seluruh pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bahkan semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, tolong sepanjang malam hari ini Tuhan. Tolong juga besok pagi Tuhan, juga dalam ibadah-ibadah yang akan dimulai juga Tuhan oleh gereja-gereja-Mu Tuhan, tolong. Dan juga menerapkan protokol kesehatan Tuhan, tolong. Berkati semuanya sehingga umat-Mu Tuhan boleh beribadah dan rohani mereka kembali boleh disegarkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur malam hari Tuhan. Kami menutup ya Tuhan renungan malam kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Selamat malam dan shalom.